dahulu mendengarkan penjelasan dari narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Bilal Huda, Sikom MIkom. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilal Huda, saya dari jurusan Ilmu Komunikasi. Siang ini saya akan menjelaskan komunikasi internal dalam berorganisasi. Selama 30 menit ke depan, bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa dilanjut setelah pembahasan materi selesai. Nah, ada peran dan tujuan komunikasi. Komunikasi memiliki peran penting dalam semua bidang, baik pada individu maupun dalam organisasi. Dalam komunikasi organisasi memiliki peran penting terutama dalam membentuk organisasi yang efektif dan efisien. Khususnya bagi organisasi pemerintah, komunikasi bermanfaat untuk membangun hubungan antara badan-badan dan dinas-dinas yang ada dalam organisasi tersebut. Nah, lalu ada pengertian. Pengertian komunikasi internal dalam berorganisasi adalah proses komunikasi yang terjadi di dalam organisasi antara manajer dan karyawan secara timbal balik. Nah, apa sih tujuan dari komunikasi internal dalam organisasi ini? Yaitu untuk membangun kedekatan internal dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, ada beberapa jenis-jenis komunikasi internal dalam berorganisasi. Yang pertama itu ada komunikasi atasan ke bawahan atau downward communication. Yang kedua ada komunikasi bawahan ke atasan atau upward communication. Yang ketiga ada komunikasi horizontal atau horizontal communication. Yang keempat ada komunikasi lintas saluran atau interline communication. Yang terakhir ada komunikasi peer-to-peer netral. Nah, ada yang dimaksud dengan gaya komunikasi. Nah, itu gaya komunikasi adalah proses kognitif yang mengakumulasikan bentuk suatu konten agar dapat dinilai secara makro. Setiap gaya bisa merefleksikan bagaimana individu menerima dirinya sendiri ketika berinteraksi dengan orang lain. Lalu ada gaya komunikasi organisasi. Nah, ini beberapa gaya komunikasi organisasi. Yang pertama ada gaya controlling, yang kedua ada gaya equalitarian, dan yang ketiga ada gaya revolusi. Nah, ada beberapa proses komunikasi. Yang pertama pengirim pesan, penerima pesan, dan media. Yang kedua adalah pengirim pesan atau sender, dan isi pesan atau materi. Yang ketiga ada simbol atau isyarat. Yang keempat ada media atau penghubung. Yang kelima ada mengartikan kode atau isyarat. Yang keenam ada penerimaan pesan. Yang keenam balikan atau feedback. Yang ketujuh ada gangguan. Nah, selanjutnya kesimpulan dari komunikasi internal dalam organisasi adalah komunikasi itu kegiatan yang berhubungan atau mengajak orang lain untuk mengerti apa yang kita sampaikan dalam mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Nah, komunikasi internal dalam organisasi sangat penting karena memainkan peran kunci dalam penciptaan hubungan yang baik antara karyawan dan atasan, serta dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas. Nah, mungkin sekian materi yang saya sampaikan mengenai komunikasi internal dalam berorganisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Oke, selanjutnya ada sesi tanya jawab. Untuk 2 pertanyaan saja. Siapa yang akan apakah ada yang mau bertanya? Ya, perkenalkan nama saya Naufal Trisnawan, NPM 232050194. Saya akan bertanya yang tadi Bapak jelaskan tentang jenis-jenis komunikasi internal dalam berorganisasi. Nah, saya ingin mengetahui lebih dalam tentang jenis-jenis komunikasi internal dalam organisasi. Yang nomor 3, komunikasi horizontal. Apa itu komunikasi horizontal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nazwa Fiza Putri, NPM 232050178.
izin bertanya, Pak, apa sih manfaat dari komunikasi internal dalam organisasi? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Nova, yaitu beliau menanyakan tentang komunikasi horizontal atau horizontal communication. Nah, jadi horizontal communication ini komunikasi yang terjadi antara karyawan, antara siswa, antara teman, atau antara yang lainnya, yaitu yang sejajar. Nah, lalu saya akan juga menjawab pertanyaan dari saudari Najwa, yaitu mengenai apa manfaat dari komunikasi internal dalam berorganisasi. Nah, yang pertama ada meningkatkan keterlibatan karyawan, lalu ada meningkatkan produktivitas, meningkatkan kepercayaan, meningkatkan loyalitas karyawan, dan mengurangi kesalahpahaman. Mungkin sekian jawaban yang saya dapat dan pertanyaan yang didapatkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi hari ini. Secara keseluruhan, komunikasi internal dalam organisasi memainkan peran penting dan menjalin hubungan